Selanjutnya adalah membuka presentasi. Yang pertama harus kalian lakukan adalah perkenalkan diri dengan cara yang hangat kepada audiens. Jadi pertama kalian bisa memberikan sapaan kepada audiens dengan salam. Kemudian jangan lupa tersenyum juga kepada audiens. Lalu kalian perkenalkan diri kalian secara singkat. Selanjutnya kalian bisa memberikan kutipan dari orang-orang terkenal yang tentunya berkaitan dengan topik yang akan kalian sampaikan. Kalian juga bisa menyelipkan sedikit humor, bisa mungkin dari video singkat atau mungkin kalian sendiri yang menyampaikan humor tersebut. Tapi tentu saja humornya tidak berlebihan ya, dan tetap sopan. Selanjutnya bertanya sebelum melanjutkan. Jadinya untuk menarik interaksi dengan audiens, kalian bisa bertanya kepada audiens sebelum kalian melanjutkan atau sebelum kalian masuk ke inti dari presentasi kalian. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa tubuh yang baik. Pertama, menjaga tatap mata kalian dengan audiens. Jadi jangan sampai kalian hanya menunduk saja pada saat presentasi atau hanya melihat ke layar laptop pada saat kalian presentasi. Jadinya kalian juga harus berinteraksi dengan audiens dengan cara menatap mata audiens. Tapi kalian menatap mata itu secara keseluruhan ya. Jadi jangan sampai kalian hanya menatap satu orang audiens saja ya. Jadi kalian menatapnya itu secara keseluruhan. Jadi kalian melihat ke seluruh ruangan, melihat seluruh audiens. Kemudian posisi tubuh kalian pada saat presentasi itu menghadap audiens. Sebisa mungkin hindari membelakangi audiens. Bahkan kalau misalkan kalian berjalan, kalau bisa kalian tuh berjalan mundur pada saat misalkan kalian mau balik dari mendekati audiens, balik ke tempat kalian, ke meja kalian, tuh kalian kalau bisa berjalannya mundur perlahan untuk menghindari membelakangi audiens. Kemudian kalian harus mengontrol posisi tangan. Posisi tangan yang kurang baik seperti memasukkan tangan ke saku celana atau kalian misalkan melipat tangan, itu posisi yang kurang baik ya. Misalkan kalau kalian memasukkan tangan ke saku tangan itu seperti ke saku celana itu seperti kalian tuh kurang percaya diri dan cemas. Terus kemudian kalau kalian melipat tangan atau bersender itu seperti kalian terkesan sombong. Jadi hindari posisi-posisi tangan yang bisa membuat audiens kurang nyaman untuk melihatnya ya. Kemudian atur volume dan intonasi pada saat Anda berbicara. Misalkan ruangan presentasinya kecil atau besar sekali. Nah, kalian bisa mengatur volumenya. Kalau ruangannya kecil, kalian cukup menyampaikannya dengan pelan, tapi kalau misalkan maksudnya dengan cara biasa aja, nggak usah membunyikan volume, nggak usah mengeluarkan volume suara yang terlalu berlebihan. Tapi misalkan kalau ruangannya sangat besar, volume kalian pun juga tidak mumpuni, volume suara kalian tidak mumpuni, kalian bisa menggunakan misalkan pengeras suara. Terus kalian juga bisa mengatur intonasi bicara. Misalkan ada hal yang ingin kalian tekankan, bisa kalian keraskan suaranya, atau di tempat yang lain, di hal-hal lain bisa kalian pelankan juga suaranya, seperti itu. Selanjutnya, pergunakan bahasa tubuh yang dimengerti sesuai dengan kaidah atau etika pergaulan. Hindari bahasa tubuh atau istilah yang berbeda di setiap daerah. Selanjutnya adalah menanggapi dan mengelola pertanyaan. Pertama, setelah ada audiens yang bertanya, kalian sambut dengan hangat, misalkan dengan cara berterima kasih atas pertanyaannya, terus kalian tersenyum sambil menghadap dan menatap audiens yang bertanya tersebut. Selanjutnya, pada saat audiens itu bertanya, kalian harus mendengarkan dengan baik. Jadi tunjukkan kalian itu memperhatikan pertanyaan audiens tersebut. Bahkan kalau misalkan kalian mempunyai notulen pada saat kalian presentasi, yang mencatat pertanyaan tersebut adalah notulen, dan kalian tetap menatap si audiens yang bertanya dan memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama. Jadi misalkan kalian tidak mempunyai notulen, kalian bisa mencatat pertanyaan tersebut sambil tetap memperhatikan dan melihat si audiens yang bertanya tersebut.
Kemudian simpulkan dengan cepat. Ini maksudnya setelah audiens selesai berbicara, misal audiens selesai berbicara dan menanyakan suatu hal tersebut, misalkan agak panjang lebar gitu ya. Nah, kalian simpulkan secara singkat dengan cepat ya pertanyaannya. Oh, jadi maksud pertanyaan Anda seperti ini ya, begini gini maksudnya. Jadi kalian simpulkan dengan cepat. Jadi jangan sampai ada kalian salah menangkap pertanyaan dari audiens. Jadi kalian simpulkan dulu ya. Jadi kayak tanya balik, benar nggak pertanyaannya seperti ini, ya. Dan tidak boleh meremehkan. Jadi misalkan audiens itu bertanya hal yang menurut kalian sangat mudah untuk dijawab atau sangat gampang, kalian tetap tidak boleh meremehkan dan tidak boleh menunjukkan kalian itu terlalu menggampangkan pertanyaan tersebut, ya. Dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Jadi di sini maksudnya misalkan kalian ada hal-hal yang tidak kalian kuasai terlalu dalam dan audiens tersebut tanyakan, kalian bisa menyampaikan sambutan kalian dengan cara berterima kasih atas pertanyaannya dan misalkan minta maaf, mungkin kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut di luar waktu presentasi karena kalian ingin mencari referensi yang lebih bagus, mencari referensi yang baik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadinya kalau misalkan kalian tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, jangan sampai kalian menjawabnya ngasal atau asal-asalan ya. Jadi nanti malah audiens menjadi sesat. Kalian menjawab tersebut bukan berdasarkan fakta yang sudah ada. Kalian menjawab tersebut asal-asalan, sepengetahuan kalian, akhirnya audiens menjadi sesat. Selanjutnya adalah menutup presentasi. Nah, menutup presentasi itu dengan menyampaikan kesimpulan. Simpulkan secara sederhana presentasi kalian dan respon audiens. Jangan lupa menyampaikan pesan dan kesan yang baik dengan kutipan atau humor, lalu sampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan respon dari audiens serta pertanyaan-pertanyaan dari audiens, dan jangan lupa sampaikan permintaan maaf atas kekurangan dan kesalahan, bisa sikap atau salah kata yang kalian ucapkan pada saat presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.